Oke, habis foto jangan salaman biar cepet. Ya, tidak usah salaman biar cepet. Nah, aku mana kan tuh nih. Wes. Saya jalan dulu atau ngomong di sini? Saya masuk ke ruangan dulu. Ya Pak, kenapa Bang, Bu? Kenapa Pak, Bu? Ke dalam dulu aja, Pak. Ya, saya ke dalam dulu ya. Biar nanti kita resmi gitu. Siap. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu. Pelan-pelan. Iya. Oke, udah. Namun, Pagi Pak Tobe. pagi semuanya. Saya sudah siap memasukkan memori banding ya. Nanti saya ke dalam. Apa yang saya lakukan, saya nanti press conference-nya di sini ya. Oke, terima kasih. Di sini cukup. Di sini maju, Pak. Di bawah lagi. Nggih. Oke. Maju soalnya ganti jalan. Rekan-rekan semua, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, hari ini kami akan memori banding setebal berapa tadi memori bandingnya sampai halaman terakhirnya 15 ya, sebanyak 15 halaman. Lalu poin-poin penting kami itu ada 4. Yang pertama bahwa kalau saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, berarti sampai dengan hari ini tidak ada putusan yang mengatakan ijazah itu sah dan tidak sah, ijazah itu asli tidak asli. Kenapa? Karena yang diputus kemarin belum sampai kepada pokok perkara, belum sampai kepada substansi, tapi apa? Tentang kemenangan. Dan kemenangan adalah kemenangan absolut. Artinya menurut pendapat Pengadilan Negeri Surakarta, perkara saya ini lebih pantas didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi apakah benar perkara saya ini harus didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara? Menurut saya ini putusan yang bodoh-bodoh pintar ya. Kenapa saya bilang bodoh-bodoh pintar? Satu, yang paling aman itu memang perkara itu tidak dapat diterima. Karena tidak dapat diterima itu belum sampai mengadili perkara pokok, belum sampai pembuktian, jadi belum sampai memeriksa ijazah ya. Nah, lalu ya yang ketiga, apakah benar ini wilayah tun sama sekali baik di dalam posita atau kronologi perkara maupun di dalam petitum atau tuntutan kami tidak sama sekali menyatakan satu, pembatalan pemilihan wali kota, pembatalan pemilihan gubernur, pembatalan pilpres atau pembatalan ijazah ya. Tetapi kami hanya menginginkan, karena di dalam peraturan KPU, PKPU itu disebutkan seorang calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu harus lewat yang namanya public expose. Dan ternyata dari hasil penelusuran kami, KPU Surakarta, KPU provinsi maupun
KPU pusat itu tidak melakukan yang namanya verifikasi, hanya syarat norma administrasi bahwa ijazah itu difotokopi dilegalisir. Itu yang ketiga. Ya, ini yang keempat yang menarik ya. Ini yang menarik. Saya yakin nanti jadi judul berita. Saya tegas mengatakan itu bukan gugatan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Negeri Surakarta yang tadi saya bilang bodoh-bodoh pintar tidak berani menerima. Sebagai bukti pembandingnya, nomor kami PDTG 99 ya, nomor kami 09 PDTG garing 2025 PNSKT dinyatakan tidak dapat diterima. Berarti secara formil cacat. Tetapi sebaliknya perkara nomor 098 PDTG PNSKT ya 2025 yaitu gugatan SMK tentang bahan prestasi diterima. Secara norma itu ditolak karena yang menggugat itu tidak pernah beli mobil, tidak pernah pesen, bahkan masih kecil pada saat mobil itu di launching, dia masih berumur 12 tahun ya. Jadi alasan yang keempat itulah yang menurut saya lebih nalar. Tetapi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan semua, apakah saya putus asa? Nggak boleh. Karena di Indonesia ini pengadilan itu ada namanya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan kasasi. Dan saya meyakini di tingkat banding atau kasasi, insya Allah perkara kami ini nanti akan dikabulkan. Karena kami punya pengalaman, teman-teman kan terkejut ketika saya mendaftarkan perkara gugatan pasien, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu Mahkamah Agung mengabulkan. Saya meyakini itu masih ada keadilan. Itu contoh yang terbaru. 3 tahun yang lalu kami mengajukan gugatan di Jepara, juga dinyatakan ditolak di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi Mahkamah Agung mengabulkan ya. Ada yang memori banding ya. Ini saya bacakan dan saya jelaskan yang alasan-alasan bandingnya saja. Jadi yang mengapa kami mengajukan banding ini. Yang pertama adalah putusan sela ini menurut kami telah salah menerapkan tentang kompetensi absolut. Jadi dalam hal ini gugatan kami itu kan dianggap menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal kami pernah meminta untuk membatalkan. Jadi bahwa objek gugatan kalau di PT UN itu kan berupa SK surat keputusan atau tindakan administratif yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 88. Nah ini kan merupakan fakta material yang kita gugat dan keabsahan dokumen pribadi. Jadi menurut kami ini kalau ada yang berkomentar ini harus digugat di PT UN, itu mohon maaf, itu menurut kami juga politis. Karena apa? Mengarahkan ke PT UN itu kan daluarsanya kan 90 hari. Itu bodoh-bodoh pintar. Nah, kami daftarkan kita manut ke PT UN ya berarti kan sudah kadaluarsa kan begitu. Padahal PT UN juga itu bukan domain dari PT UN kalau menurut kami. Kami pernah menggugat di PT UN, bahkan sering gitu. Yang kita gugat itu adalah yang kaitannya dengan tadi surat keputusan dan pembatalan. Kan kita tidak meminta pembatalan ijazah, hanya ingin menunjukkan, hanya ingin untuk ditunjukkan. Terus yang nomor yang belum? Oke, siap. Oke, ampun. Mas Widi, sama sini Jawa Timur kan jam itu kan di Jakarta orangnya agak